meningkatkan kuliner atau UMKM makanan khas Sumbawa biar dikenal orang-orang luar kayak gitu. Nah itu sih misinya. Jadi resto saya itu hadir karena makanan khas Sumbawa, bukan makanan western. Tujuannya karena hobi sih sebenarnya. Hobi ibu saya itu masak. Jadi kita itu karena hobi ya udah jadi melanjutkan ke buka restoran gitu. Jadi kita hobinya kuliner. Terus saya itu lama tinggal di Jogja 12 tahun. Jadi saya itu senang nongkrong, senang kulineran. Jadi saya terinspirasi dari kafe-kafe atau restoran di Jogja. Di sana kan restoran Jogja itu mengenalkan makanan-makanan khas Jogja. Jadi ya saya mau resto saya itu dikenal dengan makanan khas Sumbawa. Nah untuk rumah makan ini kan ada dua, yang juga yang di atas ini konsepnya kayak masih berdesa gitu kan, karena menggunakan beruga kalau nggak sekolah bilang, kalau di luar itu joglo. Nah kalau di resto sana itu kita konsepnya lebih ke modern ya, lebih ke modern, tapi tetap dengan konsep nuansa kayu, masih tetap alami sesuai dengan tempatnya. Nah jadi untuk manajemennya sendiri di rumah makan Bumi ini saya sebagai owner juga, saya juga sebagai chef. Jadi saya tidak memiliki chef ahli atau yang lain, saya dengan ibu saya yang jadi chef di sini. Jadi untuk manajemennya saya mengelola sendiri, seperti kalau untuk kasir itu dikelola karyawan. Tapi saya untuk manajemen keuangannya saya memikirkan sendiri, karena di tab kami itu sudah ada laporan kas harian, laporan kas penjualan, detail produknya apa yang laku, terus apa yang menjadi detail produk yang banyak dipilih pelanggan kita itu sudah ada. Modal awal modal nekat sebenarnya. Modal awal modal nekat sebenarnya lumayan banyak, karena kalau modal awal itu kan kita harus membangun tempat kan, lumayan banyak untuk modal. Kalau untuk bahan bakunya sendiri juga kalau resto kayak gini ya lumayan juga sih modalnya, sekitar untuk sehari itu 7-10 juta mungkin. Karena kita kan pakainya satu sapi sehari. 12-14 sama ownernya, termasuk dari semua. Ada cabangnya atau tidak? Enggak ada cabangnya. Mendorong ya seperti yang saya ngomong tadi, ya hobi sih, karena hobi. Jadi di situ untuk mendorong UMKM juga kan, kita termasuk ya bukan restoran yang besar banget, tapi masih masuk dalam UMKM di Sumbawa ini. Jadi resto ini itu menyiapkan bahan baku setiap hari. Jadi kita harus menyediakan satu hari itu satu sapi untuk memenuhi semua pesanan tamu kita. Soalnya kayak sate itu di atas 50 kilo sehari. Jadi itu terhitung satu sapi, karena menggunakan tulang juga kan, tulang iga, tulang sapi untuk bahan goreng semuanya. Bahan-bahannya selalu fresh setiap hari. Jadi kayak ikan diambil langsung dari pelaut. Jadi ikannya itu enggak ditumbuk-tumbuk banyak, harus setiap hari itu. Kalau dan sebar ikannya nanti pelanggan kita komplit. Jadi yang hasil banknya. Dampak sosialnya saya bisa mempekerjakan orang banyak dari situ.
sekarang bahan-bahan naik, nah itu kita harus tetap seimbang. Kita tidak menaikkan harga, tapi kita harus bisa bertahan dengan segala resikonya. Namanya kita buka kuliner, bahan-bahan naik, tapi kadang pelanggan juga tidak mau menaikkan harga, kan kita juga tidak mau menaikkan harga agar pelanggan tetap akan datang ke sini. Terus kayak ini kita harus bertahan di tengah persaingan juga. Terus kita harus bertahan karena popularitas rumah makan kita itu sudah ada nama dari tahun 2015. Rumah makan ini dari tahun 2015 mulai buka itu sudah mulai dikenal orang dari mulut ke mulut. Jadi rumah makan ini kurang dari media sosial. Jadi dari mulut ke mulut rumah makan ini. Nah baru-baru tahun ini baru orang-orang kadang yang selebgram yang datang ke sini, YouTubers kadang mempromosikan sendiri tanpa saya membayar gitu. Karena mereka yang review makanan di sini, mereka termasuk tamu kita juga, jadi mungkin lebih dikenal lagi gitu. Nah untuk ketahanannya rumah makan ini kenapa bisa berdiri sampai sekarang? Karena kualitas rasanya tetap konsisten dari awal kita buka sampai sekarang. Jadi tidak ada yang makanya rumah makan ini tidak mengambil chef dari luar, harus kita sendiri yang kelola. Makanya saya tidak buka cabang. Saya itu dukungan keluarga, dukungan seluruh komunitas tentunya. Kadang-kadang bahan kita itu tetap mencari. Kemarin saya sudah video kan kayak 1 minggu gitu. Nah banyak banget yang datang bawa tamu, yang dari luar. Katanya mereka mau reservasi. Banyak orang gitu. Nah saya tetap dicari gitu. Itu termasuk kan mereka dukung saya secara tidak langsung kan, maksudnya tetap rumah makan ini tetap dicari walaupun tetap tutup gitu. Walaupun saya sudah taruh pelang tutup, saya tetap ditelepon dicari, benar nggak tutup? Iya, saya bilang saya lagi di luar kota kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan finansial kita sama ekonomi. Kalau di sini harganya sih yang kompetitif juga. Contoh mungkin kalau adik pernah ke tempat lain mau makan mie juga kayak satenya lebih murah dari tempat lain dan lebih banyak di sini. Bukan saya mau membandingkan kan, karena memang kompetitif harganya. Karena kenapa harganya masih murah? Karena orang tua saya itu jaga sendiri, jadi saya tidak beli daging di pasar. Ya, dan proses sebelumnya itu saya harus menggunakan dokter hewan. Saya tidak sembarang beli daging di pasar, jadi saya harus menyembeli dengan dokter hewan, diperiksa dulu kesehatan hewannya, dan setelah hewan sehat baru bisa dipotong dan baru bisa diolah daging di sini. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin murah karena dagingnya itu sapinya dari kita sendiri. Kemudian bedakan dari keunikannya di situ, saya jaga sendiri, saya masak daging sapinya sendiri, kayak gitu. Terus menu-menu di kita itu menu-menu khas Sumbawa. Di sini ada gecok, ada goreng samawa. Mungkin di tempat-tempat lain kan akan dijual terpisah. Kalau di sini lengkap semua makanan khas Sumbawa, dari murah, ulang atau perih, maksudnya terus gecok, jadi tengah ada. Jadi semuanya lengkap di sini dari Sumbawa. Kebebasan waktu dan finansial, terus kontribusi terhadap pendidikan saya dan adik-adik saya. Saya kuliah S2 itu dibiayain ibu saya dari sini, dari saya S1 sampai saya lulus S2, sampai adik saya juga lulus tahun kemarin di Jogja juga. Jadi adik saya itu sekolah dari SMA itu di Jogja, saya sekolah SMA di Mataram. Jadi kita tidak ada yang sekolah di Sumbawa. Jadi sangat berkontribusi terhadap pendidikan kita. Saya sampai S2 di UGM, saya dibiayain dari ibu saya membuka rumah makan ini. Sampai saya sudah bisa ke depan, ya karena rumah makan ini juga. Ini ada yang terakhir. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan usaha ini? Dan juga poinnya, pendanaan atau modal yang terbatas. Terus yang kedua, persaingan pasar yang ketat. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Terus yang terakhir, masalah pemasaran atau distribusi. Kalau dibilang dana sih, alhamdulillah sukses kalau dana.
hari kan tetap ada bahan-bahan. Kalau nggak ada dana mungkin nggak jalan ya kan, karena dana itu jantung keuangan, jantung sebuah usaha. Kalau sekarang sih harus kita lebih bagus dari marketing untuk mempromosikan pemahaman kita ini biar lebih banyak tamu lagi. Karena kemarin saya coba di TikTok, saya coba di Instagram, ternyata banyak yang kenal juga rumah makan saya, orang-orang yang baru yang bukan pelanggan saya, karena saya sangat mengenal semua pelanggan saya yang datang ke sini. Karena pelanggan rumah makan ini itu ya rata-rata Chinese, rata-rata pejabat-pejabat kayak gubernur, Pak Dokter tuh sering bawa tamu ke sini, kayak apa lagi ke sini sering banget. Itu jadi saya kenal sekali, terus mereka bilang oh saya lihat di TikTok, oh saya lihat di Instagram. Nah dari situ saya rasa tantangan saya itu harus lebih ke promosi. Sekarang Mungkin bisa Ibu jelaskan solusinya sedikit? solusinya pendanaannya, jadi kalau untuk pendanaan kita itu lebih ke mengatur keuangan dari hasil usaha kita. Jadinya keuntungannya kayak kemarin keuntungan dari pendanaan ini kita bisa membuat resiko lain. Pendanaannya lebih ke keuangannya itu harus baik ya, kayak itu kayak gaji karyawan itu berapa yang harus pengeluarannya per bulan gitu, harus dihitung pengeluarannya per bulan, modalnya yang harus keluar setiap hari berapa, jadi harus detail di situ. Jadi kunci utamanya ini berjalan lancar, kondisi keuangannya harus dimaksimalkan. Kalau untuk SDM itu sangat berpengaruh. Contoh karyawan itu kalau tidak dilakukan pelatihan FNB, misalnya kita rekrut tanpa pelatihan FNB seperti waiters, itu akan susah sekali di sini. Karena kan itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari rumah makan kita. Kalau mereka yang belum punya pengalaman di FNB, jadi mereka ya kayak susah, jadi kayak skill komunikasinya juga kurang, terus cara menerima tamunya juga kurang, dan itu akan terganggu sekali dengan performa rumah makan kita itu sendiri. Jadi pelayanannya biasanya akan menurun dari sisi kemarin saya evaluasi. Karena makanya yang mau kerja di sini itu harus setidaknya orang-orang yang pernah kerja di sekolah di SMK, Tata Boga, perhotelan, atau di FNB. Mereka harus mengerti itu. Nanti saya yang training sendiri bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara menurunkan makanan itu saja, itu saya sendiri yang kasih tahu mereka. Saya sendiri yang evaluasi, misalnya mereka ada kesalahan di depan, waiters melakukan kesalahan, dan nanti saya evaluasi pas saat mereka pulang. Jadi saya tahu ini cara kamu salah tadi ini. Mereka tahu. Kemudian tahu solusinya kayak walaupun mereka pernah di FNB, tapi kalau sudah ketemu dengan tamu asli dalam dia sama kayak kita di sekolah kita pelajari ini materi, nanti ketika kita turun ke lapangan menghadapi orang-orang yang berbeda-beda karakter akan jauh berbeda dengan teori. Poin yang ini mungkin bisa dijawab iya atau tidak. Dengan apakah faktor eksternal, misalnya kondisi kebijakan pemerintah, perubahan pasar, berperan dalam kegagalan usaha atau koperasi? Tidak. Yang kedua ada bagaimana Anda menilai dukungan pemerintah atau lembaga terkait terhadap pengembangan usaha atau koperasi itu? Mungkin bisa sangat baik, cukup baik, atau tidak sama sekali. Mungkin Ibu bisa jelaskan harapan Ibu terhadap dukungan pemerintah. Oh, saya pinginnya itu dari kemarin sih, mungkin sebenarnya bukan dukungan pemerintah juga, tapi dari saya sendiri. Kalau musim hujan, kayak bulan puasa kemarin, kalau musim hujan kan banyak tamu yang nggak mau di outdoor, maunya di indoor semua. Nah,
dan mereka maunya di resto semua, sementara 350 tamu nggak bisa sampai di sana. Di sana kapasitasnya cuma 120 orang, terpaksa kita menaikkan ke sini. Nah kalau mau di luar nah itu hanya saat itu aja, saat hujan aja, hujan karena kita kan kebanyakan outdoor nih. Jadi ini pemandangannya bagus. Mungkin udah itu aja untuk wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih.